Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borneo hari ini podcast kembali lagi Borneo Besti dengan Mas Mumi, Mas Mufti makin oke. Ya. Kali ini podcast kita cukup banyak produk yang ada di depan kita ini. Kita bicara kearifan lokal di Balikpapan. Ada kepiting, ada buah naga, ada salak. Ini stik kepiting nih, stik kepitingnya. Ibu Endang produk. Dalasta, ya. Endang produk ini saya sudah kenal lama banget dengan ibu ini. Kita bisa kulik-kulik, sharing sering-sering. Boleh kan Bu? Boleh. Assalamualaikum Ibu Endang Tri Murni. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullahi Bu? wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat doa Mas Mufti. Alhamdulillah. Ibu ini luar biasa. Stik kepiting, ada juga kacang. Produknya Bu Endang semua ya. Iya. Luar biasa. Kalau diturutin Akar banyak, kelapa. Buahnya banyak. ada lagi sambelnya. Ya betul. Luar biasa, buahnya banget. Ini Buah naganya juga saya ada. naik ini salah satunya Bu Endang ini. Borneo Besti yang jadi tersangka ya. Mungkin saya naik. Masya Allah. Ya baik. Nagih saya. Baik Bu Endang. Iya. Selamat datang di studio kita Borneo hari ini podcast. Ibu menarik hari ini cukup spesial Bu ya, dan cantik sekali Ibu hari ini. Ya. Terima kasih atas pujiannya walaupun sudah nenek ya. Ya. Iya. Monggo Ibu Endang memperkenalkan diri. Ya. Yeah. Begini, terima kasih. Saya itu mulai berusaha itu sebenarnya ya tidak dengan sengaja. Waktu itu pertama kali saya tuh pengen punya usaha yang tidak mengganggu kegiatan seorang ibu. Seorang ibu itu kan harus sudah lama. Kan harusnya di rumah aja mengurusin anak, suami ya kan. Nah, apa ini yang bisa saya kerjakan supaya ada mendapatkan tambahan. Ya gitu. Tapi tidak meninggalkan seorang ibu ya. Tidak meninggalkan aktivitas peran seorang ibu. Itulah. Akhirnya lah. Itu dia. Muncul produk-produk yang kita inikan. Awalnya apa Bu produk yang dulu? Waktu itu ya, pertama kali waktu itu tuh sebetulnya kepepetnya apa? Saya itu ditawarin tanah, enggak punya duit. Lucu waktu itu ceritanya. Iya. Saya tuh ada tetangga Mama Nova, dia bilang gitu. Ya, saya tuh coba dipinjemin uang. Saya Mbak, saya enggak berani minjemin uang. Uang berapa? Mau 100.000. Zaman dulu loh Mas. Tahun berapa itu? 100.000. Nah, kebetulan 100.000 itu gaji suami cuma 200. Bagaimana coba membagi? Iya. 200. Cuma dia minta pinjem 100. Nggak bisa Mbak, saya nggak punya uang segitu. Akhirnya turun. Si Mbah itu minta maksa. Akhirnya cuma 10.000. Nah setelah 10.000 saya cari-cari, adalah kebetulan. Ini Mbah pakai dulu. Katanya sih buat bayaran cucunya sekolah. Nah waktu itu saya juga terenyuh juga. Saya waktu itu kan masih anak kecil-kecil belum sekolah. Akhirnya saya kasih 10.000 tadi Mas. Setelah gitu ngomongnya apa Mas? Mama Nova, nanti yang 10.000 ini saya bayar dengan tanah yang di belakang. Loh Mbak, saya nggak berani, nggak punya duit kok beli tanah loh. Zaman dulu ya Mas. Nah akhirnya ada dengan adanya itu, motivasi itu. Itu Mas ceritanya begini. Jadi uang 200.000 ya gaji suami, 100.000 sudah saya kasihkan ke Mbahnya untuk cicil tanah. Saya bisanya nyicil Mbah, saya bilang. Terus yang 100.000 ini akan nggak muter. Ya, bayar listrik, bayar air, ya kan?
dan lain-lain sebagainya. Terus untuk dalam 1 bulan ini loh cukup kah? Iya, Nah, iya. akhirnya muncul ide. Sudah. Jadi saya tuh beli ketan, beli tepung, beli macam-macam ya, Iya, iya. bahan. Jadi sore saya kerjakan. Akhirnya pagi saya kirim ke toko-toko, ke warung kopi. Oke, Langsung itu Jadi sudah produk itu awal itu ya, usaha. Ibu ya? Awalnya itu sudah. Itu cuma dari yang jual kopi itu cuma 1 piring aja, 1 piring. Ada nggak salah 4 warung kopi. Nah, setelah sore baru saya ambilin, ada yang habis, ada yang sisa 2 bungkus. Itu sudah pakai nama Endang? Belum Mas, Oh, belum masih. Itu hanya baru ide untuk cuan. Karena kepepet tadi ya, harus uang 100 cukup 1 bulan. Nah, gitu. The power of kepepet nih Mas. Memang ada buktinya. Iya, ini. buktinya. Nah, setelah itu Mas, Itu rutin ya Bu akhirnya? rutin selama cuma 1 tahun. Itu langsung sudah tutup. Saya langsung bisa bikin pas terakhir, pas mau cicilan terakhir, Mbah maaf ini uang cicilan terakhir saya mohon maaf saya nggak bisa ngasih dulu bulan ini. Iya. Tapi minta mohon kerealaannya Mbah ya. Iya. Saya belikan kayu untuk bikin. Jadi saya langsung bikin cagak. Langsung jadi rumah, yang penting ada yang buat tidur. Iya. Teduh. Yang penting berteduh. saya nggak kehujanan, ada cagak 4 lah istilahnya Tahun ya. berapa itu berarti Bu? Itu tahun 82 ya? 85 betul Mas. 85 86 itu saya. Iya. Cain itu. Nah, sudah setelah itu berlangsung terus dengan saya Itu masih bentuk ya masih ngider cuma di warung-warung. Terus muncul produk yang apa namanya yang kayak segini gitu. Ya, Itu apa? itu dengan berjalannya waktu Mas. Nah, saya kan waktu itu terus bikin cimi dulu kan. Cimi duluan. Cimi duluan. Cimi Saya yang duluan. punya produk itu mak cimi. Waktu itu cimi juga karena saya belum punya alat. Iya. Waktu itu karena saya kan sering suka berdagang gitu ya, Iya, kesana iya. kemari. Akhirnya banyak yang cari cimi, saya belum bikin sendiri. Iya. Nah, akhirnya ngambil ke tempat tetangga. Itu tetangga dulu yang ngasih ya. Artinya Ibu sudah nggak dari hulu dulu nih, masih Iya, di tengah. di tinggal tengah. jual. Ya, saya jualan dulu waktu itu. Memanfaatkan tetangga untuk produksi. Betul. jual. Kebetulan Oke. tetangga sudah memproduksi, ada 2 orang yang memproduksi. Ibu sudah punya saya pasar. pasarkan, saya udah punya pasar. Karena tadi Mas, saya itu kan seorang kader. Nah, itu tadi sosial di kader sosial di masyarakat. Nah, akhirnya saya kan di kesehatan kadernya itu kader posyandu. Iya. Nah, saya banyak relasi atau penjual pembeli saya itu dari jadi saya itu dari kelurahan, dari puskesmas. Jadi dokter itu langganan saya Mas. Nah, kebetulan setiap lebaran pasti cari, makanya dengan cimi-cimi ini, nah mereka bisa pada produksi banyak, orang sudah tahu produk Ibu. Nah, belum itu Mas, saya masih berjualan. Berjualannya. Kebetulan order saya Jadi banyak. mulut ya berarti iya. ya sementara ya. Saya order saya banyak. Setelah banyak, nah kebetulan saya order lagi ke yang bikin ini. Bu, ini ada lagi minta 5 kilo. Dia nggak sanggup lagi. Nah, itu dia. Baru Ibu turun Setelah nggak tangan. sanggup lagi, waduh, pikir ini apa ini? Saya harus bisa bikin sendiri. Akhirnya saya bikin sendiri sampai sekarang. Iya. Ini namanya Ibu ini kemarin pas saya pelatihan di Kelurahan Muara Rapak, salah satu lokal hero-nya Kelurahan Muara Rapak. Karena telaten saya Mas, konsisten terus. Akhirnya dengan cimi-cimi ini Mas, nah baru saya ini bikin cimi-cimi. Ini ya. Muncul ini. Ini yang gara-gara kemarin ada festival pangan, juara satunya kepiting, abon kepiting. Makanya saya combine dengan produk saya cimi-cimi dengan kepiting. Akhirnya jadi produk oleh-oleh Balikpapan. Nah, Borneo Besti ini nanti kita break dulu sedikit ya, Wendang. Masih banyak yang bisa di sharing ke teman-teman semua di Borneo hari ini podcast. 2000 years later. Ya, Borneo Besti kembali di Borneo hari ini podcast. Masih dengan Ibu Endang. Di podcast hari ini memang kita
gali-gali kulik-kulik apa sih pengalaman Ibu Endang ini? Tadi beliau udah cerita salah satu kader di kelurahan Bu ya? Di RT di RT ya, kelurahan. dan kelurahan juga. Gimana Bu? Ibu apa namanya sampai muncul produk-produk ini ya Bu ya? Betul. Memang dari di kader itu juga Ibu sudah mulai ya Bu ya? Baru muncul nanti namanya produk Endang produk ya Bu. Iya. Nah, iya, Bu. Sejarahnya begini, Ya. saya itu kan sebagai kader Posyandu di lingkungan RT saya. Oke. Nah kebetulan saya itu kan nggak bisa diem, yaitu tadi lah pengennya cari duit ya ada tambahan akhirnya Bu ya. mencetuskan produk-produk. Nah kemudian karena saya itu punya produk, akhirnya saya berpikir ini kan saya tuh kader kesehatan itu kan dibina dari BKKBN Iya. Oke. Kalau di Balikpapan kan itu yang DPMPT, DP3 AKB. Nah, kebetulan, setelah itu saya berpikir gimana ya saya supaya bisa mengajak mengajak lingkungan saya supaya juga seperti saya lah ada tambahan ada gitu. tambahan. Nah, jadi untuk sementara ini saya cari dulu, saya lihat yang sudah ada usahanya. Nah, saya kumpulkan akhirnya menjadi satu kelompok yaitu namanya UPPKS zaman dulu. Nah, jadi awal itu muncul dari situ ya. Iya, dari situ. Akhirnya jadi sekarang UPPKA namanya. Nah, terus akhirnya dengan adanya kelompok itu saya dilihat dari dinas, dari kelurahan, dari DP3 AKB itu, ternyata punya ibu ini UPPKS-nya bagus, maju. Akhirnya dilombakan. Nah, memang setiap tahun itu dilombakan, ada Mas. Lomba-lomba itu, ada dilombakan. Karena di situ di dalamnya itu ada bukan karena usaha aja. Iya. Tapi karena di si UPPKA itu yaitu akseptor KB. Tapi kenapa Bu Ibu terpanggil untuk mau diterjun di situ? Bukan kan sifatnya kan sosial Bu ya? Iya, sosial memang. Tapi kan ada ini tadi Mas, ada usahanya. Oke. Jadi walaupun ini sosial, tapi kan ada usahanya, berarti kan ada yang dihasilkan. Ada yang dihasilkan. Itu tadi. Paling enggak kita bergerak menggerakkan mereka supaya ada usahanya. Nah, ya jadi yang belum punya usaha kita ajak, dirangkul, kita jadikan anggota. Kita jadikan anggota. Iya. Akhirnya dengan adanya itu Mas, kita berkelompok dengan susunan pengurus begini. Pokoknya namanya kelompok itu kan pasti ya semuanya harus syarat-syaratnya kan semua ada. Akhirnya dilombakan. Akhirnya dilombakan, ternyata kelompok saya ini unggul. Jadi juara 1 Balikpapan, akhirnya sampai dilombakan lagi ke provinsi juara satu lagi. Nah, jadi saya dikirim ke Jakarta Mas tahun 2007 itu. 2007 Bu ya. Wakilin Kalimantan Timur Mas. Iya. Oh, juara 1 kelompok UPPKA 2000 tingkat provinsi. Kirim mewakili Kalimantan Timur. Mewakilin Kalimantan Timur. Nah, dari situ Ibu baru. Dari situ saya terus mengajak ini dari teman-teman, ayo siapa yang punya produk, ayo siapa yang punya usaha, sini produknya, kalau enggak bisa memasarkan saya bawa. Jadi saya bantu pemasarannya begitu. Itu yang di Kelurahan Morarapa Bu ya? Iya, yang di RT saya di Kelurahan RT-nya Morarapa. Ibu ya, khusus ya. Waktu itu di kelurahan cuma baru 1. Nah, setelah dengan adanya itu Mas, contoh yang contoh ya di RT. Nah, kemudian saya juga mau belajar juga. Saya juga di PKK-nya juga kan, di PKK RT. Berarti itu belum muncul nama belum Mas, belum, baru. Tahun berapa munculnya Bu? Itu muncul itu tahun 2000 berapa ya, mulainya setelah setelah ada festival pangan itu. Belum ada muncul itu. Itu dengan pelan-pelan, pas kebetulan. Nah, kami mau ini Mas, bertemunya teman-teman UKM yang semua berusaha, ada yang di waktu di festival pangan itu akhirnya kita membentuk kelompok lagi. Ada lagi kelompok lain. Iya, kelompok yang punya usaha-usaha di Balikpapan. Waktu itu kalau Mas Mufti masih ingat, ini kelompok tertua ya yang kami bentuk. Namanya Mawar Candy. Mawar Candy. Berarti itu pionirnya ya Bu ya. Itu pionirnya sekarang. Sekarang kan bermunculan kelompok usaha ya, kelompok ada yang banyak di Semayang Bu ya, Koperasi Semayang ya. Nah, kebetulan personilnya pada masuk ke Semayang semua. Oke.
Ya. Muncullah nama Endang Produk Ya, itu Bu. itu ya. masih dulu dinasnya Disperindak dinas bukan ya Disperindak Disperindak Perindustrian Koperasi. Alhamdulillah Ya, Ibu kemarin. ini bisa cerita sedikit Bu ya, strategi usahanya Ibu. Jadi mungkin Ibu bisa cerita Ibu udah pasarin kemana aja, terus produksinya bagaimana, apakah ada kendala di produksi mulai dari bahan baku dan lain-lain, seperti itu. Begini, saya punya punya produk itu saya mengambil. Berapa item nih sampai sekarang udah banyak berapa Bu? Saya cari dulu yang simpelnya dulu. Oke. Simpel itu maksud saya Jadi yang bahan bakunya ada. gampang, iya, terus memanfaatkan bahan baku juga yang ada, gitu. Terus yang gampang dicari. Jadi selalu konsisten memproduksinya. Iya, stabil gitu. ya, tetap produksi. Stabil. Jadi saya itu sampai sekarang memang kalau dilihat Mas dari 2005 ya, sampai sekarang kok gitu-gitu aja, tapi saya hanya konsisten aja, tidak selalu langsung melejit ya, kayak pengusaha muda sekarang. Saya lihat baru langsung melejit. Kalau saya ya pelan-pelan tapi pasti. Sudah, yang penting kita berjalan terus. Nah, mengikuti zaman. Mengikuti terus apa yang air mengalir ini seperti contohnya ya Besti ini nih yang perlu kita pelajari nih, konsisten dengan apa yang mungkin ada dulu di sekitar kita, cukup kita produksi itu dulu. Iya, seperti itu. Oke. Contoh, saya punya kebun di daerah Kilo ya. Itu yang Bapak Kelora itu bikin singkong, nanam singkong. Nah, jadi saya itulah kita produksi bahan baku yang kita olah. Baru kita bisa jual. Kenapa kok itu saya olah? Olah itu lucu juga ceritanya. Bapak ini kan bukan petani, tapi dia nanam singkong, sedapatnya aja gitu. Jadi singkong apa yang ditanam dia nggak tahu gitu loh. Lucunya di situ. Dapat bibit tanam ya. Ternyata hasil singkongnya itu setelah jadi bukannya empuk, tapi keras. Apa nggak bingung buat apa ini kok dimakan begitu-begitu aja. Akhirnya muncul ide suatu produk, yaitu saya parut jadi opak. Itulah idenya. Saya punya namanya emping singkong. Awalnya itu emping singkong tuh gara-gara singkongnya nggak bagus. Kalau singkong bagus kan empuk ya. Dibikin macam-macam pasti bisa. Nah, karena singkongnya tadi tuh keras, jadi akhirnya saya muncul. Jadi produk saya yang satu ini namanya emping singkong. Alhamdulillah emping singkong ini kemarin mewakili tahun 2021 saya di UPPKA, UP2K Mas, UP2K namanya PKK ya, kalau P2K itu jadi maaf nih. Saya mewakili juara 1 kecamatan, kemudian juara 2-nya di kota. Kota. Oke. Wih, prestasinya luar biasa nih. Iya, itu terus Bu, untuk pemasarannya piye Bu? Sebentar Mas. Ini ada lagi nih. Ada lagi nih. Ada lagi. Banyak ini, mantap Bu. Karena berjalannya ini sekarang kan zaman tahun berapa? 2023. Ada yang itu Mas, banyak-banyaknya produk buah naga. 2017 itu Bu. Ya, itu jadi saya munculkan lagi produk dari buah naga. Jadi setelah itu saya ada crispy buah naga. Oke, crispy buah naga. Itu jadi untuk banyak produk. Jadi sesuai dengan. Jadi lambat laun nambah Bu ya, variannya Bu ya, bukan hanya dari singkong nih. 2000 years later. Oke, Borneo Besti masih di Borneo hari ini podcast. Bu Endang, Ibu tadi bicara sedikit tentang strategi Bu. Bagaimana Ibu punya produk awalnya ada singkong yang ditanam, diolah jadi emping ya Bu ya. Jadi emping, terus bisa ternyata juara juga pas diikutin lomba Bu ya. Jadi memang Bu Endang ini tangan dinginnya luar biasa, bisa menghasilkan produk yang inovasi dan kreatif ya Bu ya. Apalagi nih Bu yang produk yang Ibu punya nih Bu ya, selain dari tadi kan Ibu emping, terus tadi buah naga ya, keripik buah naga Bu ya. Iya.
begini Mas Mufti, kita tidak kalau namanya produk itu hanya itu aja. Iya. Kita pengennya itu berkembang, atau kalau satu produk aja nanti orang kadang-kadang bosan. Kita juga mempunyai pasar banyak, seperti oleh-oleh dan yang lainnya. Iya. Kebetulan kita harus bisa memenuhi permintaan masyarakat itu, yang produk yang dia mau beli. Misalkan seperti saya, untuk kenapa ya saya bikin seperti ini? Seperti akar kelapa. Iya. Nah, ini kan yang diminatin, kalau mungkin di toko oleh-oleh mungkin kurang laku, Iya, ya kan? oke. Tapi hanya di toko-toko biasa. Makanya untuk supaya tidak pendapatan kita juga bukan hanya di situ. Nah, kita juga mengembangkan pemasaran itu di toko-toko lain, seperti grosir atau di toko-toko biasa. Ya, seperti sebetulnya kacangnya apa sih? Kan cuma kacang, tapi banyak peminatnya, dan ini kalau di toko oleh-oleh juga nggak laku kan. Nah, akhirnya saya bikin kacang ini kan rakyat semuanya senang. Dari mulai target pasarnya target pasarnya sudah banyak, mulai dari yang kecil sampai yang dewasa, semuanya mau. Nah, alhamdulillah dengan kacang ini pun kita sudah bisa mendapatkan penghasilan itu rutin karena dengan toko banyak, ya kan. Nah, itu jadi akhirnya bisa dengan strategi itu. Tapi ini kan Bu, saya lihat produk Ibu tuh ada di toko oleh-oleh, Hero, Hypermart, Transmart, Gajah Mada, Ramayana, Farmer, Yova. Ibu gak khawatir kah? Kan setiap Ibu harus produksi kan banyak nih Bu, gak khawatir kah Bu dengan kekuatan Ibu gitu loh? Oh begini, ya memang semua itu disesuaikan dengan kemampuan ya. Kemampuan saya berapa kan sebetulnya saya sudah bisa ngukur sendiri ya. Jadi kemampuan ya sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak mampu ya jangan kayak gitu ya Mas ya, betul kan? Nah, kalau mampu ayo diinikan, jangan setengah-setengah. Yang penting itu jangan setengah-setengah. Alhamdulillah. Mental nih. Mental betul. Mentalnya harus kuat. Alhamdulillah saya ini bergabung ya Mas di Koperasi Semayang. Nah, dengan adanya itu juga suatu pintu gerbang bagi saya bisa memproduksi produksi saya bisa masuk ke semua retail. Nah, itu salah satunya. Nah, retail itu juga perlu mental juga kan. Kalau kita harus ngirim, harus memenuhi tempatnya harus penuh. Di situ mindset kita di situ itu gini. Saya taruh di toko retail itu untuk promosi. Itu aja dulu. Dalam pemikiran kita mindset kita. Karena kalau kita minta cari uang di situ, enggak bakalan nanti dapat kecewa yang dapat, ya kan? Nah, jadi kita juga untuk menutupin semuanya, kita harus itu tadi cari semua pemasaran dimanapun di toko-toko, di mana yang bisa kira-kira menghasilkan uang dengan cepat. Karena kalau di toko modern itu kan paling enggak invoice invoice selama 3 bulan. Itu modalnya. Nah, modal kita harus berlipat-lipat Bu. Pasti akan tersimpan nggak akan berjalan. Nggak muter. Akhirnya dengan begitu kita harus itu tadi cari toko yang bisa dalam 1 bulan 2 kali kita dapat duit. Siap. Berarti tadi strateginya memang di toko-toko modern itu untuk promosi sambil kita cari tempat lain yang bisa memutar produk usaha ini Bu ya, untuk modal kita ya. Jangan hanya berpatokan atau hanya mengandalkan toko modern. Memang keren ya di toko keren. Tapi yaitu kita juga cari uangnya juga bukan hanya di situ saja. Kalau toko oleh-oleh alhamdulillah karena produk saya ini sudah jadi ikonnya Balikpapan, akhirnya lancar. Semua toko oleh-oleh kalau bisa diisi. Nah, Ibu bisa dihubungi kemana Bu? Nomornya, teleponnya Bu? Nomor telepon saya kebetulan sudah ada di sini yaitu 08 12 5 3 kali 5 3 84 80. Nah, ulangi lagi sekali lagi Bu. 0812 5 5 3 84 80. Nah, Borneo Besti bisa langsung dihubungi nomor tadi ya.
produknya banyak Bu Endang. Jadi kalau memang produknya Bu Endang nggak ada, produk teman-temannya juga banyak ya di Semayang, ya Koperasi Semayang. Bisa langsung diorder cepat nanti kehabisan. Ya ini, Bu. Ya, ini juga sudah di bandara ya Mas. Di bandara sudah Bu, ada, ya? sudah. Di Pama ya, standnya Pama ya Bu. Bukan, kami bukan di Pama tapi di ini Mas. Apa namanya Borneo. Oh Borneo. Borneo Oke, sama baik. Living. Sama Living. Di stand Borneo dan Living. Jadi kalau misalkan nggak sempet beli di toko oleh-oleh, pas kebetulan ke bandara, oh ya apa yang mau buat oleh-oleh? Silakan di bisa situ. mampir ke Borneo, di bandara atau di Living. Ya Bu, luar biasa nih Bu. Siapa nih orang-orang yang berperan di balik layar ya Bu ya? Iya betul. Begini Mas, saya itu kan dari tahun berapa itu? Dari Disperindak ya. Dari Disperindak. Kami kan sudah menggabung di situ, sudah dibina. Alhamdulillah dengan adanya dinas kami ini Mas, pribadi saya sudah keliling Indonesia loh Mas. Masya Allah. Dengan dibawa pameran Bu ya. Alhamdulillah ya. Dibawa pameran. Konsisten dengan produk Ibu dan inovasinya luar biasa ya Bu ya. Iya. Bisa diajak pameran. Nah buat Besti ini contoh nih Bu Endang, bisa tanya-tanya di nomor yang tadi tuh. Lokal story-nya Kelurahan Muara Rapak, Borneo Besti. Bisa konsultasi langsung ke Bu Endang. Silahkan kalau mau belajar. Jadi dengan Dinas Koperasi UMKM itu Bu ya, udah keliling Indonesia ya. Iya. Wih luar biasa Bu. Siapa lagi Bu orang-orang atau siapa-siapa yang berperan di balik layar ini semua ini Bu? Tentunya saya berterima kasih. Pemerintah Bu ya. Ini yang pribadi ini dari suami ya Pak ya. Bapak karena suami itu kan kita semua harus izin dengan suami. Beliau, tanpa beliau kasih support, kasih izin, kasih keikhlasan, saya berusaha nggak mungkin saya juga bisa begini. Masya Allah, betul. Dari keluarga. Iya, dari keluarga yang besar Bu ya. Iya. Terus siapa lagi teman-teman atau siapa Bu yang saya berkembangnya itu tadi kan dari kelompok-kelompok tadi Mas. Nah, pertama kali saya berterima kasih dengan adanya Mawar Candy. Dengan adanya Mawar Candy, kami dengan teman-teman sama-sama UKM, kami bisa saling itu Mas. Apa ya kalau sharing, ilmu, berbagi ilmu. Betul. Iya. Berbagi ilmu. Di sana ada pelatihan, ikut. Nanti di sana ada pameran. Nah, ikut. Di sini ada produkmu seperti apa? Kurang begini. Nah, saling semua sharing. Iya. Dan saling support, tapi tidak menjatuhkan ya Mas. Tidak menjatuhkan. Nah, betul. Tidak menjatuhkan satu sama ada lain. Ada produk yang sama, kadang kan kok merasa tersaingi, enggak. Tapi kita belajar sama-sama di situ, tidak saling menjatuhkan, Ibu ya. Iya. Rezeki sudah ada yang ngatur lah, Ibu ya. Seperti itu. Silakan berkreasi. Apa yang mau diproduksi ya Bu ya. Tapi memang kuncinya tadi saya lihat memang Ibu ini konsisten luar biasa dan merangkul orang banyak untuk mengembangkan usaha. Dan gini Mas, juga Bu ya. Kita ini kan manusia ini hanya berusaha. Iya. Tentu yang menentukan itu yang di Allah ya. Nah, jadi jangan segan-segan, malu, berusaha aja. Perkara hasil nanti lihat dari belakang. Pasti akan dirasakan. Kalau kita positif, pasti hasilnya juga positif. Iya. Ya, luar biasa. Iya. Ada lagi Bu, mungkin motivasi buat pengusaha yang ada sama anak-anak muda nih. Mungkin anak-anak muda ini perlu ada masukan. Iya, apa nih Bu motivasi begini, saya mengajak semua warga. Semua warga. Kalangan khususnya ini yang muda-muda ini. Nah, apalagi yang baru. Tapi alhamdulillah ya sekarang ini kan sudah banyak terbuka semua lebar untuk naik tangganya ke situ tuh gampang. Yang penting ayo berusaha, jangan malu-malu. Apapun hasilnya, kadang-kadang gini Mas, saya bikin seperti ini, saya rasa dia merasa gak pede. Nah itu jangan, semua itu pasti ada peminatnya. Walaupun rasa bagaimana, tetap kita berkreasi, berusaha, juga, kalau sudah konsisten itu tadi, dan minta juga misalkan dari masukan dari ini
para pembeli misalkan ini produk ini kurang apa, Oke. untuk masukan ada koreksi untuk evaluasi. peningkatan. Terus apalagi sekarang ini loh penjualan online, aduh enaknya anak muda sekarang ini. Saya ini ibu-ibu sudah nenek-nenek. Kalau untuk yang urusan ini saya nyerah. Tapi saya juga tidak ketinggalan, istilahnya begitu. Punya strategi. Oke, Borneo Bestie ini diskusi kita, wah gila ini. Kita ketemu lokal hero yang luar biasa nih. Salah satu, nanti kita cari lagi lokal hero yang ada di Balikpapan nih. Bu Endang, kayaknya nggak cukup nih waktu kita di podcast ini. Nanti kita bisa podcast di lain waktu lagi, Bu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan usahanya berkembang dengan lancar, rezekinya lancar, Bu ya. Dari ini juga Ibu juga buat ke masyarakat, Bu ya. Bukan hanya Ibu sendiri. Mengajak juga ke masyarakat. Ayo daripada duduk-duduk, bikin produk. Sini kalau nggak bisa jual tak jualkan. Saya tuh sampai gitu loh, Mas. Nanti dibantu nih, dibantu dulu tapi nanti bisa belajar dengan setelah itu, kita nanti bisa podcast lagi nih lain kali nih Bu ya. Amin, insya Allah Mas. Insya Allah Bu ya. Mudah-mudahan dikasih sehat, masih bisa. Ya, insya Allah. Tiap berapa seminggu sekali main ke Tritip buat produksi di sana Bu ya. Iya. Itu luar biasa dengan effort yang besar. Ya mudah-mudahan ya tetap dengan Bu Endang yang sekarang yang memotivasi teman-teman UKM di Balikpapan Bu ya. Iya Mas. Oke, Borneo Bestie, Borneo hari ini podcast. Nanti kita ngundang Bu Endang lagi nih. Kita ngobrolnya masih banyak yang bisa kita kulik-kulik mengenai apa sih strategi yang bisa dikembangkan kembali oleh UKM kita yang ada di Balikpapan. Baik, Borneo Bestie, kita tidak berhenti di sini. Nanti kita sambung lagi di lain waktu ya Bu Endang. Makasih banyak Ibu. Sama-sama. Mudah-mudahan semuanya lancar. Baik, kita kembali lagi di Borneo hari ini podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.